Muda dan Olahraga Iran menyatakan Iran tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 meski lolos kualifikasi. Lalu apa konsekuensi yang akan dihadapi oleh timnas Iran? Apakah betul ada kemungkinan Indonesia itu bisa menggantikan salah satu antara Iran atau Irak di Piala Dunia tahun 2026? Ya, ketika narasi ini muncul sama, banyak juga yang DM saya, Bung. Oke. Banyak DM saya, mungkin orang Breaking news guys. Akhirnya, timnas Indonesia menggantikan timnas Iran berlaga di Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola benar-benar dibuat gempar. FIFA akhirnya membuka skenario tak terduga lewat jalur playoff. Indonesia tiba-tiba berada di ambang sejarah menuju Piala Dunia 2026, dan reaksi paling panas justru datang dari Malaysia yang tak menyangka situasi ini bisa terjadi. Sebelum lanjut, tekan subscribe ya. Terima kasih. Dunia sepak bola tiba-tiba diguncang oleh sebuah kemungkinan yang sebelumnya nyaris tidak pernah masuk dalam skenario manapun. Indonesia, yang selama ini berjuang melalui jalur kualifikasi panjang dan penuh tekanan, kini justru muncul dalam percakapan global sebagai kandidat yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur yang tidak biasa. Semua bermula dari situasi yang berkembang jauh di luar lapangan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat drastis dan menciptakan efek domino yang tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga merembet ke berbagai sektor, termasuk olahraga internasional. Dalam kondisi seperti ini, sepak bola tidak lagi berdiri sebagai entitas yang sepenuhnya netral. Iran menjadi salah satu negara yang terdampak langsung dari situasi tersebut. Dengan hubungan yang semakin memburuk dengan beberapa negara barat, serta meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan, muncul keraguan serius mengenai partisipasi mereka di Piala Dunia yang sebagian besar akan digelar di Amerika Serikat. Kekhawatiran itu bukan sekadar spekulasi. Federasi sepak bola Iran mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk opsi paling ekstrim yaitu mengundurkan diri dari turnamen yang selama ini menjadi panggung tertinggi dalam karir sepak bola internasional. Upaya untuk mencari jalan tengah sempat dilakukan. Iran mencoba mengajukan permintaan agar pertandingan mereka dipindahkan ke negara tuan rumah lain yang dianggap lebih netral. Namun realitas organisasi turnamen sebesar Piala Dunia tidak memberi ruang fleksibilitas yang mudah. Semua jadwal, stadion, hingga distribusi pertandingan telah dirancang bertahun-tahun sebelumnya. Mengubah satu elemen saja bisa berdampak pada keseluruhan sistem. Hal inilah yang membuat permintaan Iran sulit untuk dikabulkan. Di tengah situasi yang semakin tidak pasti, muncul sebuah pernyataan yang langsung menarik perhatian dunia. Presiden Federasi Sepak Bola Iran secara terbuka menyampaikan bahwa jika mereka benar-benar tidak berpartisipasi, maka slot tersebut sebaiknya diberikan kepada Indonesia. Pernyataan itu sontak memicu gelombang reaksi dari berbagai penjuru dunia. Banyak yang terkejut karena dalam sejarah sepak bola modern, hampir tidak pernah ada kasus di mana satu negara secara langsung menunjuk negara lain sebagai penggantinya. Namun di balik kejanggalan itu, terdapat alasan yang cukup menarik. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari sisi infrastruktur, pembinaan usia muda, hingga performa di level internasional, semuanya mengalami peningkatan. Iran tampaknya melihat Indonesia sebagai simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Sebuah negara dengan basis supporter besar, gairah tinggi terhadap sepak bola, dan potensi pasar yang luar biasa luas. Selain itu, hubungan bilateral antara kedua negara juga tergolong baik. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat nama Indonesia muncul dalam pernyataan tersebut, bukan sekadar kebetulan. Di sisi lain, keputusan Iran untuk tidak mendukung negara lain seperti Uni Emirat Arab juga memperlihatkan adanya dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Sentimen geopolitik jelas memainkan peran dalam preferensi tersebut. Situasi ini kemudian berkembang menjadi perdebatan global. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah FIFA akan mempertimbangkan usulan tersebut, atau tetap berpegang pada prinsip dasar kompetisi. Dalam kondisi normal, slot yang kosong biasanya akan diperebutkan melalui mekanisme playoff tambahan. Ini dianggap sebagai cara paling adil untuk menentukan siapa yang layak tampil di turnamen sebesar Piala Dunia. Namun dalam kasus ini, waktu menjadi masalah besar. Kalender sepak bola internasional sudah sangat padat, dan menjelang Piala Dunia, hampir tidak ada ruang untuk menggelar pertandingan tambahan tanpa mengganggu jadwal klub. Pemain-pemain top dunia juga terikat kontrak dengan klub masing-masing. Melepas mereka untuk mengikuti playoff mendadak tentu bukan hal yang mudah dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Di titik inilah muncul spekulasi bahwa FIFA mungkin akan mengambil keputusan yang tidak biasa. Penunjukan langsung, meskipun kontroversial,
mulai dianggap sebagai opsi yang paling realistis dalam kondisi darurat seperti ini. Indonesia pun tiba-tiba berada di tengah pusaran isu global. Publik dalam negeri menyambut kabar ini dengan berbagai reaksi, mulai dari antusiasme tinggi hingga skeptisisme yang masih kuat. Sebagian melihat ini sebagai kesempatan emas yang datang sekali seumur hidup. Sementara yang lain memilih untuk menahan euforia sampai ada keputusan resmi yang benar-benar diumumkan. Media internasional juga mulai menyoroti perkembangan ini. Indonesia yang sebelumnya jarang masuk headline global dalam konteks sepak bola, kini menjadi topik pembicaraan di berbagai negara. Tekanan terhadap FIFA semakin meningkat. Mereka tidak hanya harus mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dampak politik, ekonomi, dan citra organisasi di mata dunia. Jika keputusan dianggap tidak adil, potensi protes dari federasi lain sangat besar. Negara-negara seperti Oman dan Uni Emirat Arab jelas tidak akan tinggal diam jika merasa dirugikan. Di tengah ketidakpastian tersebut, waktu terus berjalan. Mendekati bulan penentuan, spekulasi semakin liar dan berbagai skenario terus bermunculan. Sementara itu, di dalam negeri, persiapan tetap berjalan. Timnas Indonesia terus memantau situasi sambil mempersiapkan diri untuk kemungkinan apapun. Salah satu faktor yang turut memperkuat optimisme adalah proses naturalisasi beberapa pemain yang dinilai bisa menambah kekuatan tim secara signifikan. Nama-nama seperti Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Wehrman mulai menjadi sorotan. Ketiganya dianggap memiliki kualitas yang mampu mengangkat level permainan tim nasional. Proses naturalisasi ini sendiri bukan hal yang sederhana. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan koordinasi yang matang antara berbagai pihak. Ciro Alves menjadi yang paling dekat dengan penyelesaian proses tersebut. Pengalaman panjangnya di Liga Indonesia membuatnya sudah sangat familiar dengan atmosfer sepak bola nasional. Meski usianya tidak lagi muda, performanya masih menunjukkan kualitas tinggi. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel dan mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah klasik timnas, yaitu penyelesaian akhir yang sering kurang maksimal. Di sisi lain, semangat kebersamaan dalam tim juga diuji oleh insiden yang tidak menyenangkan. Kasus rasisme terhadap salah satu pemain menjadi pengingat bahwa sepak bola masih memiliki sisi gelap. Reaksi dari rekan-rekan setim menunjukkan solidaritas yang kuat. Mereka tidak tinggal diam dan secara terbuka mengecam tindakan tersebut. Hal ini justru memperlihatkan bahwa timnas Indonesia tidak hanya berkembang dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi mental dan karakter. Semua perkembangan ini terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Seolah-olah sepak bola Indonesia sedang berada di titik persimpangan yang menentukan arah masa depan. Antara peluang besar yang datang secara tak terduga dan tantangan yang terus menguji, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang sedang berlangsung. Kini, semua mata tertuju pada satu keputusan. Apapun yang akan ditetapkan nanti, dampaknya akan terasa tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi peta sepak bola dunia. Dan di tengah semua itu, satu hal yang pasti, Indonesia kini bukan lagi sekadar penonton dalam panggung besar sepak bola internasional.